Selamat buat Mas Fihris, dan doanya semoga Mas Fihris tetap semangat untuk menderesnya dan tetap semangat lagi untuk terus mengasah bacaannya supaya bisa lebih baik lagi. Mas Fihris, selamat, cukup baik untuk marhalahnya di juz 2, hafalannya juga cukup lancar. Dan alhamdulillahnya tadi di awal-awal banyak, tidak terlalu banyak ya yang diingatkan karena mungkin masih fresh dan bacaannya tidak terlalu cepat, tapi di akhir jadi agak kesusu mungkin ya Mas, agak tergesa-gesa. Ternyata terbukti ketika agak tergesa-gesa hafalan itu banyak yang mungkin agak lupa sedikit, dan juga baca dari segi bacaannya juga kalau agak tergesa-gesa itu nek coro lisan banyak sing kecelitut. Nah, jadi bacaan pelan-pelan itu juga poin tersendiri supaya bacaannya bisa lebih baik. Mas Fihris seperti itu nggih. Jadi besok lagi kalau misalkan deres, coba jangan terlalu terburu-buru ataupun tergesa-gesa, pelan-pelan saja. Seperti yang tadi sudah diaturkan, kelas 6 kok bisa hafal juz 2, coba lihat di sana di luar SDIT Samawi. Kelas 6 sekarang, apalagi kok laki-laki, ini jarang banget. Nek wedok kalih lanang sudah jelas beda. Tapi kok laki-laki kelas 6 sudah hafal juz 2, seperti tadi yang sudah diaturkan, sangat hebat sekali. Cah lanang ning jobo apa meneh wis kelas 6 sudah mau SMP mesti kathah kluyurane. Apa meneh kok ken deres, ken maca Quran, wah itu orang tuanya mungkin di rumah sungguh luar biasa nek ngaken. Nah, kok kelas 2 sudah hafal juz 2 itu nggih. Kelas 2, kelas 6 sudah hafal juz 2. Tidak cuma deres tapi hafal, itu sangat luar biasa. Selamat buat Mas Fihris dan juga teman-temannya. Tepuk tangan lagi boleh? Ada beberapa catatan untuk bacaannya Mas Fihris. Pokoknya catatan-catatan yang nanti akan diaturkan jangan membuat semakin menyurut semangatnya, tapi buat motivasi ya Mas ya, biar bacaannya bisa lebih baik lagi. Untuk catatan-catatan Mas Fihris dari segi makharijul huruf ataupun ahkam tajwidnya, yang pertama seperti kemarin juga, yaitu di isti'la yang dibaca kasroh ataupun dibaca sukun. Ini masih banyak yang belum isti'la seperti kemarin. Terus kemudian jimnya ada sedikit keluar hams, belum murni sifat jaharnya kena. Jadi hams dan jahar itu adalah dua sifat yang berlawanan. Kalau sudah punya sifat jahar berarti tidak punya hams. Dan kalau jim itu mempunyai sifat jahar yang mana nafasnya itu tertahan, jangan sampai ada desisannya atau nafasnya keluar, jadi karena itu jadi lawanan sifatnya. Tidak boleh jim kok sampai keluar nafasnya atau mempunyai sifat hamas, karena itu berlawanan. Nah, tadi Mas Fihris sudah sedikit ada hamsnya. Kemudian kafnya seperti tadi yang sudah diaturkan. Kafnya dari segi kaf sendiri ini ada sifat yang belum terpenuhi, yaitu kebalikan dari jim tadi. Kaf ini mempunyai sifat hams, yaitu nafasnya keluar ka. Nah, banyak ka yang belum masuk sifat hamsnya. Bahkan banyak beberapa kaf yang terbaca kof seperti tadi yang sudah diaturkan. Kenyekluken. Jadi makhrajnya ke belakang, jadi terbaca kof. Kalau terbaca kof ini jadi berarti sudah mengganti makhraj.
Yang kaf jadi kof. Kemudian tadi juga sudah disinggung ada beberapa hak yang terlalu dalam atau terlalu tebal ya, sehingga mirip dengan hak hadiril, jadi hadiril masjidil haram. Tuh. Kalau hak yang terbaca hak ini tadi saya dengarkan ada dua di awal sama di ini hadiril masjidil haram. Yang awal tadi lupa saya belum tulis. Okay. Terus kemudian untuk tajwid atau ahkamut tajwidnya ini yang masih perlu diperbaiki dari Mas Fihris yaitu rok sukun yang dibaca tafkhim, terutama rok sukun yang didahului harokat fathah. Ini belum tebal, ya, belum tebal. Tadi banyak sekali rok sukun yang didahului harokat fathah masih terbaca tipis. Jadi hukum rok itu hanya ada dua, yaitu tafkhim dan tarqiq. Tafkhim itu tebal, tarqiq itu tipis. Ciri-cirinya kalau tafkhim itu biasanya identik dengan harokat fathah atau dhammah. Kalau tarqiq atau tipis identik dengan harokat kasroh. Jadi rok sukun yang didahului harokat fathah ataupun harokat dhammah itu dibaca tebal. Au, tipis, tebal. Ataupun rok sukun yang didahului sukun, tapi sebelum sukun itu ada harokat fathah atau dhammah, itu dibaca tebal. Contoh, bahau itu haknya sukun, tapi sebelum hak ada ba yang dibaca fathah. Seperti dalam surat Al-Fajr juga, wal fajr walayalin asyru wasyaf'i wal watr. Itu roknya dibaca tebal semua. Ya, jadi itu bisa diingat, ro yang dibaca tebal itu identik dengan harokat fathah atau dhammah. Kalau yang dibaca tipis itu identik dengan harokat kasroh, baik dibaca kasroh atau sebelumnya berupa harokat kasroh, kecuali harokat kasroh sebelumnya berupa harokat kasroh yang berupa hamzah wasol. Huruf qalqalah itu ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal, yaitu terbaca qalqalah atau memantul ketika berharokat sukun. Ini mungkin karena tergesa-gesa tadi, ada beberapa qalqalah yang belum ada pantulannya. Kemudian juga ada beberapa gunnah yang belum tersampaikan. Gunnah itu minimal 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi ditahan. Itu identiknya gunnah atau dengung, ya. Yang berhubungan dengan gunnah ada nun tasydid, mim tasydid, kemudian ikhfa, idgham bil gunnah, iqlab, ikhfa syafawi, idgham mimi, dan seterusnya. Itu adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan gunnah. Jadi ketika membaca ditahan minimal 1 alif atau 2 ketukan. Nah, tadi di halaman 9, waqtuluhum min haitsu akhrajukum. Bukan. Halaman 9 di ayat 191. Sebentar ya. Itu ada mim sukun yang bertemu mim, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum. Tadi Mas Fihris berhenti di situ. Wa akhrijuhum. Itu kan belum sampai waqaf, belum sampai tanda waqaf. Itu boleh berhenti di situ. Di situ memang ada mim sukun bertemu dengan mim. Kalau diteruskan sehingga ada bacaan gunnah. Tapi kalau berhenti di wa akhrijuhum itu nggak perlu dibaca gunnah, Mas. Dalam arti tidak perlu ditahan. Tadi terbaca tertahan. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum. Tertahan. Jadi seakan-akan ada gunnahnya. Padahal di situ Mas Fihris pembacanya berhenti. Jadi yang tetap ada gunnahnya ketika mimnya tersebut bertasydid atau nunnya bertasydid. Kalau tidak bertasydid berhenti,
Walaupun setelahnya ada mim karena berhenti, nggak usah digunakan. Baru ketika wasol itu nanti digunakan. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu baru digunakan. Tapi kalau berhenti di wa akhrijuhum itu nggak perlu ditahan, Mas. Karena itu belum terjadi atau belum ada bacaan gunnah. Mim sukunnya belum bertemu dengan mim karena berhenti. Jadi cukup wa akhrijuhum gitu saja, jangan ditahan. Jangan wa akhrijuhum. Betul. Itu tadi dalam ketepatan bacaannya. Kemudian juga ada beberapa ketepatan hafalan, yaitu ketika harokatnya terbalik. Seperti tadi di halaman awal tapi di bawah wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, itu tadi bacanya wa ma ba'duhum terbaca fathah. Kemudian ada juga kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu, tadi sudah diingatkan al mautunya terbaca fathah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta. Terus kemudian ada lagi di halaman akhir, halaman 18, fa'ila amintum fadhkurullaha, tadi fadhkurullahu dan juga sudah dibetulkan. Jadi ketika kita menghafalkan juga harus diperhatikan makharijul hurufnya dan juga harus diperhatikan harokatnya. Ya Mas, jangan sampai keliru. Keliru satu harokat pun itu ya tidak pas, karena ini Al-Quran sudah turun dari Allah seperti itu, jadi tidak boleh diganti-ganti ataupun dirubah-rubah. Niku mawon. Satu lagi tadi fil mahid, fil mahid itu ada kok sukun. Tadi sedikit ada tawalud ya Mas, bacanya fil mahid ada e-nya, jadi tidak boleh fil mahid terbaca fil mahid karena bukan huruf qalqalah dan juga tidak boleh ada tawalud terkeluar e. Kemudian juga tadi di halaman sebelumnya wa asa an takrahu, itu kafnya malah tidak hamas tapi malah adanya keluknya, ada tawaludnya, take rohu, bukan kof tapi kaf yang tawalud. Wa asa an takrahu, beda ya, tawalud dengan hamas. Tak kalau hamas itu nafasnya yang keluar, takrohu, tapi kalau tawalud jadi takrohu, beda. Jadi harus hati-hati. Maten mawon, semoga Mas Fihris bisa memperbaikinya lagi, terus diasah dan terus diterus yang sudah dihafalkan, dan semoga dipermudahkan juga lagi untuk bisa sampai hatam ya Mas ya. Rencana mau meneruskan di mana Mas? Oh, as-salafiyah. Alhamdulillah, semoga Mas Fihris dipermudahkan dan dilancarkan untuk ke hafalan-hafalan selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.